Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Tasari dengan NIM 250201020236 dari Program Studi Manajemen. Saya akan mempresentasikan review Jurnal Manajemen Industrial dengan fokus pada transformasi hubungan industrial di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Presentasi ini didasari pada analisis mendalam dari 5 jurnal terkait yang akan saya bahas secara ringkas untuk memberikan gambaran utama. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk berbagi temuan kunci, implikasi praktis, serta rekomendasi yang dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Hubungan industrial di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mendorong model hubungan kerja yang lebih fleksibel, kontraktual, dan terdigitalisasi. Namun, perubahan ini tidak tanpa tantangan, seperti munculnya kesenjangan akses digital, isu pelindungan hak asasi manusia pekerja, serta potensi ketidakadilan akibat disparitas posisi antar pekerja dan pengusaha. Analisis ini penting untuk memahami implikasi hukum dan praktis dalam penyelesaian sengketa industrial, sehingga kita dapat merancang solusi yang lebih adil dan efektif. Kita mulai pada jurnal 1 dengan judul Inclusive Legal Framework for Digital Transformation in Industrial Dispute Resolution yang ditulis oleh Aisyah Nurul Fajri. Dengan latar belakang, digitalisasi penyelesaian sengketa industrial pasca Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan isu kesenjangan akses digital dan pelindungan HAM pekerja. Dengan tujuan untuk menganalisis kerangka hukum Digital Dispute Resolution dan implikasinya terhadap hak pekerja, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statut dan konseptual berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menekankan digitalisasi meningkatkan efisiensi, namun berpotensi menciptakan ketidakadilan akibat disparitas akses dan lemahnya jaminan HAM. Implikasinya adalah perlu model hybrid dalam penyelesaian sengketa, penguatan literasi digital, serta peran negara yang lebih inklusif. Selanjutnya, jurnal kedua yang ditulis oleh Indah Sari dengan judul Peran Hubungan Industrial dalam Mengurangi Konflik Tenaga Kerja. Dengan latar belakang, konflik tenaga kerja sering dipicu komunikasi dan regulasi yang tidak optimal, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan industrial dapat berperan dalam menciptakan keharmonisan kerja. Dengan metode yuridis, normatif berbasis studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan industrial yang harmonis dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi konflik, dengan implikasi bahwa diperlukan komunikasi intensif, kepastian hukum yang kuat, serta pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Karakteristik Model Hubungan Industrial Kontraktualis Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, karya Putu Ade, Haryesta Martana, dan rekan-rekan. Latar belakang, perubahan paradigma hubungan industrial pasca Undang-Undang Cipta Kerja menuju model kontraktualis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan kelemahan model kontraktualis, menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa model kontraktualis meningkatkan fleksibilitas pasar kerja, tetapi juga beresiko menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha. Implikasinya adalah peran negara tetap krusial untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Selanjutnya, jurnal keempat yang berjudul Hubungan Industrial dari Perspektif Karyawan, studi dari perusahaan manufaktur oleh Dea Islami Aulia dan rekan-rekan, yang dilatar belakangi bahwa persepsi karyawan memengaruhi keharmonisan hubungan industrial, khususnya di sektor manufaktur. Tujuannya untuk menganalisis faktor yang memengaruhi persepsi karyawan terhadap hubungan industrial dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan keharmonisan, sementara kurangnya partisipasi justru memicu konflik. Implikasinya, diperlukan komunikasi dua arah yang intensif serta peningkatan partisipasi karyawan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya adalah jurnal terakhir dengan judul Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Hubungan Industrial pada Karyawan Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari yang ditulis oleh Resya Dwi Marcelina dan rekan-rekan. Latar belakang jurnal ini menekankan pentingnya kebutuhan sumber daya manusia dan hubungan industrial yang kondusif untuk efektivitas layanan rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara kebutuhan sumber daya manusia dan manajemen hubungan industrial, menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan beban kerja yang tepat dan kepatuhan terhadap perjanjian kerja dapat menciptakan hubungan harmonis. Implikasinya, dengan peningkatan pelatihan, komunikasi, dan partisipasi karyawan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas hubungan kerja jangka panjang. Kesimpulan,
Berdasarkan analisis kelima jurnal tersebut, hubungan industrial di Indonesia sedang mengalami transformasi menuju sistem yang lebih fleksibel, kontraktual, dan terdigitalisasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun perubahan ini membawa manfaat seperti efisiensi dan fleksibilitas, ia juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha jika tidak didukung oleh perlindungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, kunci untuk mencapai keharmonisan terletak pada komunikasi efektif, partisipasi aktif karyawan, kepastian regulasi, serta peran negara yang lebih inklusif. Sebagai rekomendasi, saya sarankan untuk mengimplementasi model hybrid dalam penyelesaian sengketa, meningkatkan literasi digital secara merata, dan mendorong pendekatan kekeluargaan dalam manajemen hubungan kerja. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.